Gadis cantik bernama Ula ini adalah seorang pelayan di sebuah klub malam pekerja yang sering membuatnya bertamu dengan para lelaki hidung belang. Membuat dirinya harus lebih berhati-hati dalam memilih teman. Sembunyikan kehamilannya. Sepertinya Ula pernah melakukan hubungan terlarang dengan salah satu tamunya. Saat itu dalam keadaan mabuk berat. Ula sepertinya tidak sadar jika dirinya berani melakukan hal kotor itu. Menjadi salah satu mahasiswi terbaik di kampusnya. Sepertinya tak ada yang percaya jika Ula sedang berbadan dua. Tak disangka, ternyata Prilly yang menjadi pembicara pada acara kampusnya saat itu adalah pria yang sudah tidur dengannya. Saling terkejut saat bertatapan satu sama lain. Sepertinya Ula mengingat persis kejadian yang dia alami malam itu. Rela bekerja sebagai pelayan klub malam. Rupanya Ula terpaksa demi memenuhi keinginan ibu tirinya. Tak ingin dijodohkan dengan pria hidung belang. Meski harus lelah dan penuh resiko, Ula tetap menjalankan pekerjaan itu. Permisi abang, ini pesanan minumannya. Melihat kecantikan dan keindahan tubuh Ula, membuat sekelompok pemuda itu ingin mendapatkannya. Abang tolong jangan. Ayo cantik ikut abang saja ya. Duduk manis saja di sini. Kita minum sampai pagi ya. Ayo buka mulutnya cantik. Siapkan beberapa wanita cantik untuk menemani tuan muda Baim minum. Namun sepertinya Baim justru tidak suka dan malah mengabaikannya. Tuangkan minuman yang sudah dicampur dengan obat untuk dirinya. Sepertinya Baim justru menolak dan meminta mereka keluar. Sementara itu, Ula yang tidak bisa melawan, hanya bisa pasrah. Diberikan oleh para pemuda itu, minuman kalian saja yang minum. Aku tidak tertarik. Permisi. Hei, mau kemana? Ayolah, kau harus mencobanya dulu. Sudah cukup, aku tidak sanggup lagi. Siram minuman di wajah pria itu. Sepertinya membuat pria itu marah dan memukuli wajah Ula. Dasar wanita murahan. Jangan sombong, berapa kau mau kubayar? Tak terima dengan perlakukan pria itu. Ula pun berlari meninggalkan klub. Beruntung saat Ula hampir tertangkap oleh mereka. Tiba-tiba saja Ula melihat Baim yang hendak meninggalkan klub. Ayolah sayang, abang juga belum pernah mencicipi manisnya mahasiswa. Melepaskan diri dari pria hidung belang itu, Ula berusaha berlari sekuat tenaga menemui Baim yang saat itu hendak masuk ke dalam mobilnya. Ayolah sayang, mau kemana kamu? Maaf bung, gadis itu milikku. Dia hanya mabuk dan sengaja membuat masalah denganku. Dia bohong. Justru dialah yang membuatku jadi seperti ini. Demi Tuhan aku sama sekali tidak mengenal mereka. Omong kosong, beraninya kau bicara seperti itu. Aku memang tidak tahu dia. Tapi sebaiknya kalian pergi dari sini. Memangnya siapa kamu? Beraninya kau mengancamku. Dia adalah Baim Sutomo. Tunggu apa lagi? Ayo pergi, sudah mabuk parah. Sepertinya kondisi Ula benar-benar tak berdaya. Berinisiatif membawa Ula ke hotel agar dapat beristirahat. Rupanya karena mabuk parah, membuat Ula menjadi liar dan sangat bergairah. Keesokan harinya, saat Ula sadar, dia pun segera pergi, meninggalkan Baim di hotel itu sendirian. Pelan-pelan bereskan diri, lalu kabur begitu saja. Kakak, akhirnya aku menemukanmu di sini. Apa ini? Kenapa berantakan sekali kakak? Akhirnya kau sudah tidak perjaka lagi. Aku penasaran, siapa wanita yang sudah menaklukkan hatimu? Tak disangka, ternyata kartu pengenal kesiswaan milik Ula tertinggal di kasur hotel. Cari tahu wanita ini untukku, dan daftarkan pernikahan untuk kami berdua. Jadi kau sudah yakin dengan keputusanmu? Memang sudah seharusnya kau bertanggung jawab. Dan jadilah pria sejati. Kakak ini benar-benar gawat. Apa kau yakin akan menikahi wanita itu? Sudah berapa wanita kaya yang kau tolak mentah-mentah? Dan lebih memilih dia. Aku yakin dia adalah wanita yang sangat baik. Baiklah, kau sudah dapatkan info tentangnya. Kalau begitu hari ini juga kita temui dia. Tidak akan kusia-siakan kesempatan kali ini. Tiba di kampus tempat Ula kuliah. Sepertinya Baim memang sudah sangat terkenal dan dikagumi oleh banyak mahasiswa. Melihat Baim di hadapannya, sontak membuat Ula panik dan ingin segera menemuinya. Bermaksud ingin minta Baim bertanggung jawab atas kehamilannya.
Rupanya membuat dosen dan teman ulah yaitu Nada tidak terima dan ingin mengusirnya dari atas panggung. Dasar wanita tak tahu malu. Apa kau sudah gila? Beraninya kau menerobos ke atas panggung dan buat kekacauan. Aku hanya ingin bicara sebentar saja dengan tuan ini. Ingin berikan kesempatan untuk Ula bicara. Rupanya Nada yang tidak suka dengan Ula justru sengaja ingin mempermalukan Ula. Tak perlu tuan. Sebaiknya kita mulai saja acara ini. Tak perlu layani wanita gila ini. Apa maksudmu? Siapa yang gila? Jangan mengarang cerita. Tanpa sengaja tanda tes kehamilan miliknya terjatuh dan diketahui oleh Nada. Tunjukkan di hadapan seluruh mahasiswa di kampusnya. Ula benar-benar merasa sudah tak punya harga diri. Katakan pada kami siapa ayah dari anak haram ini. Ayo Ula kita pergi dari sini. Mau pergi kemana? Bagaimana mahasiswa terbaik bisa melakukan tindakan sebodoh ini? Kau sudah mempermalukan nama baik kampus ini. Jika ini memang bukan milikmu, lantas ini milik siapa? Ayo katakan. Hei, siapa yang berani melakukan ini? Siapa? Jadi ini kan yang kalian sebut universitas dengan siswa yang menjunjung tinggi nilai budi luhur. Menurutmu apa pentingnya? Siapa ayah dari bayi itu untuk dirimu? Merasa tak ingin menambah masalah, dosen minta pengawal untuk menyeret Nada keluar dari tempat acara tersebut. Mengetahui jika bayi yang dikandung adalah anaknya, sepertinya tidak ada alasan lain untuk bayi meragukannya. Melihat ketekatan Ula yang menerobos panggung untuk menemuinya, tidak ada alasan lain selain ingin minta pertanggungjawaban darinya. Namun merasa sudah malu dan tak bisa berkata apa-apa. Ula pun mengajak Santi untuk tinggalkan tempat itu. Percayalah nak, ibu janji akan melindungimu dari orang-orang jahat di luar sana. Hari ini Paman Wang menelpon ibu lagi dan minta Ula jadi jaminannya. Pokoknya bagaimanapun caranya kita harus buat Ula mau. Ibu aku tidak mau, pokoknya aku tidak setuju. Ibu aku sudah hamil. Aku tidak mungkin menikah dengan Paman Wan. Tolong Bu jangan paksa aku menikah dengannya. Dasar anak tak tahu diuntung kau. Iya Bu, aku hamil. Sekarang usia kandunganku sudah masuk 2 bulan. Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Katakan pada kesiapa bajingan itu. Ibu, apa ibu? Jangan pernah panggil aku ibumu. Berlagak menjadi gadis polos, ternyata kau sama saja murahannya. Tak ingin rencananya gagal, Ibu Ula pun memintanya untuk membuang bayinya. Ikut aku kita gugurkan anak ini sekarang. Lepaskan aku Bu. Katakan pada bajingan itu bahwa mahar sebesar 1 miliar, maka akan kuizinkan kau menikah dengannya. Ula yang sudah putus asa pun terpaksa melakukan perintah ibunya agar dia bisa menyelamatkan anak yang Ula saat ini tengah kandung. Aku tidak akan pernah mengganggumu tuan. Asalkan aku mohon, berikan aku uang 1 miliar untukku merawat bayi ini sendiri. Mengetahui jika Ula dalam ancaman dan bahaya, Baim pun segera meminta supir menemuinya. Putar arah sekarang juga. Menyekap Ula dan membawanya masuk ke dalam mobil. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang juga Bu. Aku sudah buat janji, jangan sampai kita terlambat. Dengan kedua tangan dan kaki diikat, serta mulut yang dibekap, Ula hanya bisa memberontak dan tak berdaya. Dalam perjalanan mobil, Ula dan Baim hanya berpapasan. Sudah bersalah, masih saja tidak mau mengakuinya. Aku mohon Bu, jangan ambil bayiku. Tolong jangan ini padaku Bu. Mau kemana? Cepat tidur dan ikuti saja perintahku. Berani menyentuhnya, kalian semua kumasukkan ke penjara. Melihat Ula yang ketakutan, Baim pun segera memeluknya. Tuan maafkan aku. Jangan ikut campur. Ini urusan kami hanya ingin mendisiplinkannya. Ya Tuhan menantuku. Apa kau baik-baik saja? Sejak kapan dia menjadi menantumu? Bu, bukankah nyonya ini adalah keluarga besar grup Sutomo? Tidak mungkin. Ini semua pasti salah pahamkan. Maaf Tuan, ini hanya salah paham. Iya benar, tutup mulut kalian. Aku minta bawa mereka semua keluar dari tempat ini. Baik Ketua. Tidak Tuan. Tolong dengarkan kami dulu. Lepaskan aku. Menantuku sayang, kau tidak apa-apakan. Ingin memastikan mental dan kesehatan bayi yang Ula kandung baik-baik saja. Baim dan neneknya membawa Ula ke rumah sakit terbaik. Cucuku sayang, kau sudah bangun. Nenek punya kejutan untukmu.
Minta ajudan masuk, dan bawa hadiah yang sudah disiapkan untuknya. Ula sayang, ini ada satu set perhiasan berharga. Bagaimana sayang, apa kamu menyukainya? Tidak perlu Nek. Itu terlalu mahal. Aku tidak bisa memilikinya. Kenapa tidak bisa? Aku merasa tidak pantas. Aku sudah minta Baim untuk tak perlu khawatir. Aku bisa sendiri mengurus dan merawat bayi ini nanti. Dia anakku. Rupanya Baim sudah siapkan dokumen pernikahan mereka berdua. Aku akan bertanggung jawab padamu, dan juga anak yang sedang kau kandung. Kau yakin? Tanpa pikir panjang, Baim pun segera membawa Ula untuk tinggal di rumah milik mereka. Melihat rumah yang seperti istana, membuat Ula sedikit takjub. Apa yang kau lihat? Ayo masuk sekarang. Bibi Wang perkenalkan ini Nyonya Ula. Mulai hari ini dialah yang akan menjadi pemimpin di rumah ini. Aku minta kalian bisa menjaganya dengan baik. Baik ketua. Baiklah Bibi Wang, kalau begitu, aku permisi. Baik Tuan Muda. Nyonya sangat beruntung bisa mendapatkan hati Tuan Muda. Walau terlihat sangat kaku, tapi aslinya dia adalah orang yang sangat tidak tegan. Terima kasih Bibi Wang. Aku senang sekali. Jika Anda butuh sesuatu, katakan padaku apa saja. Kapan saja aku siap. Apa yang kau lakukan di sini? Cepat temani saja istrimu. Nenek dia bukanlah anak kecil lagi. Kau ini memang tidak pernah mendengarkanku. Bagaimana nanti jika dia stres? Apa kau tidak lihat yang baru saja dia alami? Kenapa laki-laki satu ini susah sekali diandalkan? Ingin memastikan Ula baik-baik saja. Nenek pun naik ke atas untuk melihatnya. Melihat Ula yang tertidur di lantai, membuat nenek marah dan meminta Baim untuk memindahkannya ke tempat tidur. Kau lihat apa yang nenek katakan. Dia pasti kelelahan. Jadi tolong awasi dia. Jangan sampai kau menyesal nak. Menantuku sayang tidurlah. Maaf jika suara nenek sudah mengganggu istirahatmu. Iya Ula sayang. Jika kau tidak keberatan, rencananya nenek ingin ajak kau berbelanja. Tidak perlu nenek. Jika kau menolaknya, nenek akan merasa sangat sedih. Pergilah, tidak apa-apa. Tunggu apa lagi? Ayo kita pergi sekarang juga. Selamat datang Tuan dan Nyonya. Nenek sepertinya ini sangat berlebihan. Tenang saja, pokoknya ambil apapun yang kau inginkan. Minta semua pelayan mal untuk siapkan semua barang yang ada di dalam toko untuk Ula. Layaknya seorang model. Ula pun mencoba beberapa pakaian yang sudah dipilihkan untuknya. Hingga pada pakaian pilihan yang terakhir, membuat nenek dan Baim sangat terpukau oleh kecantikan Ula. Bungkus semua itu untuk menantuku. Siapkan model perhiasan terbaru, emas dan berlian untuk menantuku. Bungkus ini. Aku mau kalian bungkus semua tas dan sepatu. Ini sudah cukup nenek. Bungkus yang itu. Itu juga. Tidak apa menantuku. Gedung ini adalah milik nenek. Jadi lakukan apa saja yang kamu inginkan di sini. Berjalan-jalan seharian sepertinya membuat Ula kelelahan. Sesampainya di rumah, seperti biasa Bibi Wang sudah siapkan hidangan makan malam untuk seluruh keluarga. Undang ahli gizi terbaik demi menyiapkan sajian dan takaran untuk Ula. Saat sedang menikmati hidangan makan malam, tiba-tiba Baim memberikan Ula kartu hitam emas padanya. Tahu jika itu adalah kartu tanpa batas. Ula pun terkejut hingga menyembur wajah Baim dengan air. Tidak perlu sungkan nak. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak memiliki kartu ini? Baiklah, terima kasih banyak suamiku. Keesokan harinya, Ula datang ke asrama untuk mengambil semua barang miliknya. Wanita murahan ini, beraninya dia kembali menginjakan kakinya ke asrama. Lihat tas yang dia pakai. Bukankah itu adalah tas desainer ternama? Hei kau wanita jalan, dari mana kau dapatkan tas mahal itu? Sedangkan aku tahu kau orang miskin. Pria tua mana lagi yang kau raih agar bisa memberikanmu barang mahal ini? Apa yang kamu lakukan Nada? Kenapa kau bawa barang mahal ini ke asrama, jika bukan sengaja ingin pamer padaku? Tak terima atas kejadian tempo hari, membuat Nada sangat dendam.
dan ingin balas akan rasa sakit hatinya. Pada Ula aku akan memberitahumu. Jangan pernah lagi kau berani-berani menghinaku, jika kau tak ingin menyesal. Tinggalkan asrama dengan wajah murung. Sepertinya Baim tak terima, dan menanyakan siapa yang sudah berani menyakiti Ula. Aku sudah selesai. Ada apa dengan wajahmu? Siapa yang menyakitimu di dalam? Aku tidak apa-apa, ayo kita pulang saja. Aku baik-baik saja, percayalah ini hanya masalah kecil suamiku. Bisakah kau berikan saja aku pekerjaan? Aku hanya ingin menjadi wanita yang mandiri, agar orang-orang tak mencurigaiku. Baiklah, nanti akan kupikirkan kembali. Sekarang ayo kita pulang dulu istriku. Kau yakin ingin bekerja? Bagaimana dengan kandunganmu? Aku sedikit khawatir. Justru itu suamiku. Sepertinya aku harus sering-sering membawanya. Dengan kesibukan. Kalian sudah pulang. Bagaimana tadi di asrama? Apa teman-temanmu semuanya baik? Ayo sini cerita pada nenek. Nenek, aku ingin bekerja. Jika diizinkan, aku ingin bekerja dan mencari kesibukan di luar. Bagaimana dokter? Baiklah, untuk saat ini, memang tidak ada masalah untuk beraktivitas di luar. Asalkan pekerjaannya tidak terlalu memberatkan Nyonya. Baiklah, besok saja lagi kita bahas. Sudah larut malam. Aku ngantuk. Kalian istirahat saja dulu. Melihat ekspresi nenek, sepertinya dia tidak suka dan takut jika Ula sampai kelelahan. Suamiku, ayo bantu aku bicara pada nenek. Sementara itu, nada yang masih sangat membenci, Ula pun sengaja ingin mempermalukan nama baiknya di kampus. Dasar wanita murahan. Gara-gara dia, nilai dan reputasi kampus kita jadi tercoreng oleh ulahnya. Apa kau yakin tidak ingin aku antar ke kampus? Sesampainya di kampus Ula, dikejutkan oleh beberapa foto tidak senonohnya di mading kampus. Bagaimana dengan kejutannya? Kau suka tidak? Tiba-tiba Ula mendapat panggilan masuk yang tak lain. Adalah rektor kampusnya. Halo rektor, di mana kau sekarang? Cepat temui aku di ruanganku. Ula, jujurlah, sekarang juga. Wanita ini bekerja sebagai wanita penghibur di klub malam Pak. Untuk itu, kami sudah bawakan saksi yang bisa menjadi bukti pada Anda. Minta ibu dan adik tiri datang ke kampusnya. Diam, kau anak durhaka rupanya. Diam-diam Nanda sudah memberikan upah pada orang tua dan adik Ula untuk membantunya menyingkirkan Ula dari kampus. Apa yang kau lakukan padaku, Bu? Selama ini susah payah aku membesarkanmu. Rupanya ini caramu membalas kebaikanku, Ibu. Drama apalagi yang akan kau buat di sini? Belum cukupkah kau menyakitiku selama ini? Bagaimana kau bisa membantu orang lain? Padahal di sini akulah keluargamu. Bapak Rektor, aku mohon. Sebenarnya di sini sejujurnya akulah yang sudah dirugikan. Baiklah, tunggu sebentar. Aku mau hubungi seseorang yang bisa bantu jelaskan. Tidak perlu. Sudah cukup kami saja yang menjadi bukti kelakuan kotormu. Tak terimanya diambil. Ula pun menggigit tangan adiknya. Beraninya kau menggigit tanganku. Akibat tindakan yang mereka lakukan. Di kampus rektor pun marah dan mengeluarkan Ula dari kampus. Suamiku, kau sudah datang. Melihat Ula menangis membuat Baim bertanya-tanya. Ayo kita pulang, aku sudah lelah. Baiklah. Asisten selidiki masalah yang terjadi di kampus. Sepertinya Baim tidak akan berikan ampun bagi siapapun yang sudah menyakiti hati Ula. Pergi dan cari tahu apa saja yang dia lakukannya hari ini di kampus. Jangan beri ampun siapapun yang menyakitinya. Ada tugas mendesak, cepat kumpulkan orang-orang dalam 10 menit ke depan. Akhirnya aku sudah tidak sabar ingin menghukum wanita itu. Kumpulkan di gudang gelap semua orang yang sudah menyakiti hati Nyonya Ula. Kalian semua ini siapa? Apa yang akan kalian lakukan denganku? Jadi kamu otak dari semua masalah yang terjadi. Sepertinya kau sudah bosan tinggal di kota ini. Apa kau tahu siapa wanita yang sudah kau sakiti hatinya? Han, jangan pernah kau macam-macam atau kupatahkan tanganmu. Saat itu nada hanya ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, ibu tiri Ula yang tak lain adalah kerabat dekat Ula. Justru dialah yang sangat kejam pada Ula, mengakui kesalahannya. Sepertinya orang tua Ula memohon untuk dilepaskan dari hukuman. Semua sudah terlambat Nyonya. Sudah tidak ada kata maaf dan ampun bagi kalian.
Minta ajudan memberi hukuman pada putranya sepertinya adik tiri Ula. Berteriak kesakitan. Ketua semua sudah beres. Mereka semua sudah aku serahkan ke pihak yang berwajib. Terima kasih banyak suamiku. Apa yang terjadi? Aku dengar orang tuaku ditangkap polisi. Sebenarnya di sini sejujurnya akulah yang sudah dirugikan. Katakan padaku, apa semua ini atas perintahmu? Benar sayang, walau terdengar sangat menyedihkan. Tapi setidaknya perbuatan salah. Memang harus ada pertanggungjawabannya. Bermaksud ingin lindungi Ula dari orang-orang yang membencinya. Tak ingin lihat Ula kelelahan menaiki tangga. Bain Pearl menggendong Ula untuk masuk ke kamar. Sejak hari itu, hidup Ula berubah 100% menjadi bahagia.